Selamat datang di Silakan Coba, tempatnya ide, karya, dan semangat untuk nyobain hal baru. Mau lihat yang unik, kreatif, dan inspiratif? Yuk, kita silakan coba. Jadi Silakan Coba ini adalah segmen baru dari Silaturasa nih teman-teman. Kalau Silaturasa kan podcast. Kalau Silakan Coba ini kita nyobain berbagai keterampilan. Bisa dari nyeduh teh, bikin makanan, atau nanti mungkin ngelukis, painting, apapun lah yang bisa dicobain di rumah. Jadi kita konsepnya nyobain hal baru. Sekarang hari ini kita ada segmen nyeduh-nyeduh ya dari Clara Ardias dari Silaturasa dong. Kita pengen tahu nih, nyeduh-nyeduh teh tuh gimana sih? Boleh deh Kak Clara dijelasin kita mau ngapain nih di segmen ini? Oke, makasih Kak Vira. Jadi hari ini kita bakal nyeduh teh dengan berbagai teknik yang terkenal di seluruh dunia. Dunia? Oh iya, karena di dunia itu ada 3 teknik penyeduhan teh sih yang terkenal. Yang pertama itu dari China, terus yang kedua itu Jepang, yang ketiga itu Inggris. Oh wow, oke. Gitu. Sadly Menarik. sih Indonesia nggak terkenal penyeduhan teh. Aku baru mau nanya, Indo apa nih? Makanya kalau Indo itu negara adaptasi kali ya. Jadi kita berusaha buat niru budaya, bukan niru Oke. sih, lebih tepatnya Mengadaptasi adaptasi budaya. budaya ya. Oke. Dan kita bisa mencontoh semua budaya lah gitu intinya. Oke, Gitu. menarik, Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Menarik Betul. nih. Boleh deh kita ngapain dulu nih, nyeduh apa Pertama dulu? kita mungkin coba dari teknik yang terkenal di China dulu ya, namanya Gongfu-cha. Gongfu-cha. Yes, jadi di Gongfu-cha itu teknik penyeduhan tehnya berfokus pada pengulangan penyeduhan untuk mencari rasa dan aroma yang berbeda di setiap seduhannya. Wah, dari teh yang sama? Iya, dari teh yang sama. Jadi untuk satu seduhan teh itu bisa diseduh hingga 5-8 kali. Dan masing-masing dari cycle brewingnya itu punya rasa dan aromanya yang beda-beda. Menarik. Gitu. Gongfu-cha. Dan ini juga menggunakan teapot yang khusus juga, Oke. namanya cawan Gongfu-cha. Jadi Cawan. umumnya bentuknya kayak gini. Dari apa Ini. ya? Kalau ini dari batu. Batu. Mm-mm. Wow. Oke. Dari batu. Lucu ya. Ini belinya di Ini kebetulan owner kita langsung ambil dari Jepang ya. Baik. Tapi ini buat nyeduh teknik Chinese. Ya, Chinese style. Nah, sebelum kita menyeduh tehnya, itu biasakan kita bilas dulu alat-alat yang mau kita pakai buat nyeduh. Supaya lebih steril, dan juga kita menyiapkan teapotnya agar hangat. Dan Oke. saat nanti diseduh itu tehnya tidak cepat dingin gitu. Nah, ini dikit aja. Oke. Ini tinggal diputer-puter. Terus ini sisanya kita tuangkan di slokinya. Oke, dibilas biar suhunya udah agak naik gitu ya. Betul. Ini asik juga nih tray kayak gini. Langsung dibuang ke bawah. Nah, biasanya teh yang dipakai untuk metode pengolahan ini adalah yang grade-nya itu leafy alias daun. Daun. Ya, Oke. kita tidak pakai yang broken. Nah, bisa dilihat dia masih daun. Masih daun ya. Oke, gini. Ini daun yang di rolling gitu kali ya. Betul. Nah, umumnya kita itu pakai gramasi tehnya itu lebih banyak daripada standarnya. Biasanya kita pakai untuk 3 gram. Nah, sekarang kita pakainya 2 kali lipat, itu di 6 gram. Oh, kenapa tuh? Karena dia diseduhnya itu nanti dengan air yang lebih sedikit daripada biasanya dan dengan waktu yang singkat. Jadi untuk mengeluarkan rasanya kita perlu tehnya itu sedikit lebih banyak. Oke. Sudah 6 gram ini tehnya. Asik. Oke, nah ini kita tinggal langsung tuangkan ke cawannya. Duh, menarik nih, nanti kalau ada link buat beli ini. Boleh ya, linknya langsung ke China ya. Nah, ini kita seduh dengan suhu 93. 93. Nah, standarnya si Tombow ini di 90 Kak. Jadi kita
naikkan suhunya 3 derajat untuk supaya rasanya lebih keluar dengan cepat. Itu harus diputer-puter gitu. Yes, rotasi supaya semua basahan tehnya itu terseduh dengan optimal. Gitu caranya. Aduh, ini menarik banget nih, dari batu. Tapi nggak semuanya Udah. dari batu ya. Udah hampir 30 detik. Nah, sekarang kita tinggal tuangkan ke cawan servernya. Nah, ini juga ditarik sedikit supaya teman ngeteh kita atau audiens ngeteh kita itu bisa mencium aromanya, Kak. Harus agak naik gitu Iya, tadi ya. betul. Nah, silakan diambil, hirup aromanya. Padahal baru 30 detik. Siap. Tapi wangi banget. Wow. Ya, Cakep banget warnanya. sebenarnya tipotnya cuma sekecil ini, yang dapat itu cuma 3 cawan gini dong. Jadi jangan berharap bisa dapat banyak gitu. Karena ini buat nyeduh berkali-kali gitu loh, Mm. bukan untuk sekali surfing gitu ya. Betul. Nah, ini aku coba seduh sekali Wangi. lagi supaya kita bisa tahu perbedaan rasanya nanti ya. Oke. Dari sini aja wangi loh. Si Tombow Dark Honey itu teh hitam, Teh hitam, black tea. black tea. Yes. Biasanya di Jepang tuh mereka pakai oolong, Oh. terus pu'er, terus sama green tea. Green tea. Oke. Ini boleh dicoba aja, udah mulai dingin. Oh, 2 tangan gitu. Diseruput dikit-dikit aja, hati-hati panas. Tapi nggak terlalu panas, iya. Enggak, udah nggak terlalu panas sih. Pas, enak. Ini gue nyeruput bunyi gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau di Cina itu semakin kita seruput dengan keras, itu semakin menghargai pembuat tehnya, penyeduh tehnya. Kan di beberapa budaya kayak kurang sopan gitu. Iya, di Indonesia. Seruput ya. Wangi banget. Dan manis tanpa gula ya. Manis. Kalau diseruput tuh sampai hidung-hidung wangi gitu loh. Nah, ini kalau misalnya Kafira Jelly ini rasanya lumayan light. Maksudnya nggak terlalu bold. Iya. Seharusnya kan black tea dia punya karakter agak bold ya. Iya. Tapi kalau diseduh dengan gongpucha ini malah keluar rasa manisnya. Iya. Menarik. Nih, Enak banget. seduhan kedua. Berapa menit ya yang seduhan kedua? Ini 1 menit tadi aku coba. Semenit. Nah, kalau diperhatiin juga warnanya lebih gelap dari yang pertama tadi. Iya loh. Mm-mm. Udah lebih coklat. Coba di sniff aromanya pun juga lebih kuat daripada yang Lebih pahit ya. lebih yang tadi. Tapi Lebih bold. si Tombow tuh manis-manis gurih. Baunya tuh gurih gitu loh. Wangi. Ini tapi ini masih panas ya, jadi kita Oh, tunggu iya. dulu. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, itu adalah penyeduhan ala Jepang. Nah, kalau Jepang itu terkenal sama ritual tehnya, Kak, namanya chanoyu. Chanoyu. Kalau nggak salah penyebutan ya, chanoyu. 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 Oh, oke. Nah, Chanoyu. biasa di Jepang itu mereka menggunakan teh green tea. Kayak matcha, genmaicha, sencha gitu. Iya. Nah, tipot-tipot yang digunakan Jepang pun bersih, alias warnanya clear ya, kayak putih gitu. Porselin gitu. Porselen gitu. Kalau di yang Cina tadi batu ya. Cina tuh batu, keramik gitu. Oke. Kalau Jepang kan lagi tren tuh matcha ya, yang dibikinnya itu pakai cawan, terus ada kayak Whisking gitu. iya woodnya itu ya. Nah, kalau sekarang kita nggak nyeduh matcha, tapi kita nyeduh Japanese sencha. Jadi Oke. ini teh green tea yang kita olah itu inspirasinya dari sencha Jepang. Tapi ini originnya di Jawa Barat. Oke. Tapi beda nggak karakter tehnya, maksudnya kayak baunya, rasanya gitu? Pasti beda sih, karena Beda. emang dari jenis tehnya pun emang beda. Jadi ini kita tiru itu pengolahannya aja. Oke. Menarik. Sama kayak yang tadi kita lakukan pembilasan dulu untuk si tipotnya Di suhu yang sama. di suhu yang sama.
Dibilas dulu, biasain kalau mau nyeduh teh dibilas dulu biar teapotnya nggak terlalu dingin. Betul. Jadi suhunya udah Selain lebih hangat. menghangatkan teapotnya juga lebih steril. Iya. Ya. Oke. Nah ini kita masukkan di 3 gram aja. Oh kalau yang Jepang nggak diseduh berkali-kali ya? Di Jepang itu enggak sampai berkali-kali. Kalau di Jepang itu untuk ritual minum teh mereka lebih intim biasanya untuk ngobrol ataupun untuk dinikmati di sajian tertentu gitu. Oh, oke. Kalau China itu tehnya emang di-spare dengan waktu yang lama, biasanya untuk diskusi gitu, untuk rapat gitu. Biasanya orang pejabat negara itu kan mau negosiasi apa gitu, nah biasanya mereka sajinya teh. Kalau diskusi, nego-nego, ngobrol-ngobrol tuh ngeteh guys. Ngopi tuh buat brainstorm idea sekali ya, buat Iya. kerja Tuh. gitu. Nah di sini aku sih tidak bakal nyeduh dengan cara Chanoyu sih. Tapi hanya menggunakan teaware khas Jepang dan teh yang mirip dengan sencha Jepang gitu. Nih kita seduh di suhu 85. Oh beda sama yang teh itu? Ya, kalau black tea dia suhunya 90-95. Kalau green tea itu 80-85. Kalau nyeduh diputer teman-teman, Yep, biar semua dirotasi. tehnya, semua daunnya tuh kena air, terbasuh gitu. Ini 200 ml kita seduh di 3 menit. 3 menit. Ini mau diapain nih? Boleh dicoba dulu. Asik. Kalau ingat rasa yang pertama ya. Yang pertama tuh light, agak manis, light. Ya, Rasa pahitnya lebih sekarang. pahit. Tapi enak, maksudnya nggak yang pahit, nggak sepet gitu loh. Nah ini kalau misalnya kita seduh sekali lagi tuh rasanya bakal beda lagi Kak. Menarik banget, kapan-kapan yuk. Bakal bisa eksplorasi rasa itu lebih banyak gitu. Dan Satu- aromanya pun kalau misalnya kita ingat itu juga beda kan sama yang pertama. Yang kedua ini lebih kuat lagi aromanya. Iya bener. Fascinatingnya tuh dia pahit tapi nggak sepet gitu loh. Dia lewat aja di lidah dan masih cukup light ya sebenarnya, walaupun lebih bold secara warna dan body tehnya. Ini dia pakai batu sih, jadi tetap anget ya. Tetap anget ya. Sama pun kalau yang porselen ini juga lebih tahan panas Kak. Maksudnya lebih nyimpan hangat itu lebih lama. Makanya kalau misalnya klien kita di Sila itu mereka punya unit usahanya di pergunungan atau di daerah dingin, itu kita saranin tipenya itu yang bahannya kayak gini dibanding yang gelas seperti ini. Jadi tergantung tempatnya juga di mana kalau mau milih teaware-nya gitu. Nah ini pun kita juga ada cawan khususnya, ini dibawa sama Kafira ya. Ini gue yang bawa. Ini juga kita bilas dulu ya. Ini langsung dari Jepang, dari tempat ngeteh di Jepang. Di sana ada galeri teh gitu. Jadi kalau di Jepang tuh mereka ngeteh pakai seloki kecil-kecil gini guys, nggak pakai gelas, nggak pakai mug gitu. Ini coba 3 menit kita saring. Tuh warnanya juga clear banget kan? Dan aromanya juga khas Kak daripada yang black tea tadi. Kalau ini lebih ke rumput, sayur gitu. Agak asin ya baunya. Agak asin. Wangi. Enak sih. Menarik. Ini masih panas banget tapi ya? Panas banget. Berarti kita lanjut dulu aja ya. Oke. Nah, yang terakhir itu ada nyeduhan ala Inggris. Nah, di Inggris itu kan afternoon tea. Biasa mereka itu afternoon tea ini kan dikenal di viralkan ya oleh queen-nya waktu itu. Siapa? Jujur lupa. Tapi intinya dari Ratu Inggris. Elizabeth ya sih? Elizabeth atau Victoria, dari zaman dulu mah udah Iya, mereka. Jadi mereka bikin acara terus ngeteh sama
ada pairingnya tuh makanan-makanan gitu. Biasanya bentuknya itu kayak cantik-cantik, makanan kecil, small bites gitu-gitu. Iya. Di Inggris pun kalau aku nonton dari film, series, dokumenter gitu-gitu ya, mereka juga pakai teh tuh buat rapat. Kayak misalnya si Queen Elizabeth-nya dia rapat sama Prime Minister-nya sambil ngeteh. Would you like some tea? Kayak gitu. Oh, terus pakai ini dia. Iya, biasanya mereka tuh pakai teapot yang gelas kayak gini. Ada yang gelas, ada yang porselin. Macam-macam sih, sebenarnya bisa disesuaikan sama tehnya lagi. Nah, di sini kalau di Inggris itu yang terkenal itu English breakfast. Nah, ini karena dia blend Kak, jadi aku pakai tea bag-nya itu yang dosis tea bag ini. Jadi emang udah ditakar per takaran sajinya gitu. Dan di sini ini 3 gram. Jadi tea bag-nya itu boleh langsung dirobek aja. Oh, biar semua takarannya tuh sesuai ya. Gramasinya itu bisa sesuai gitu. Takutnya kalau misalnya kita ambil dari sniffing bottle yang kayak gini, nah itu nanti saat kita nge-scoop tehnya ada berbagai macam partikel. Tehnya kan beda-beda ya sama herbalnya. Takutnya nggak scoop dengan rata gitu kan. Dan rasanya bakal berubah-ubah, make sense. Ini kayak gini yang kecil-kecil ini kan pasti turun ke bawah kan. Betul. Jadi kalau di Sila cara maintain kualitas dan rasa dimasukin ke dose tea bag. Cantik banget. Oh, itu daun jeruknya ya? Betul, yang hijau. Yang pink tuh apa? Itu amaran. Sama terus ada lavender juga ya. Nah, ini kita timer di 1 menit karena ini cuma 200 ml. Oh gitu. Nah, kalau di Inggris itu biasanya mereka pakai gramasinya sedikit, lebih sedikit dari yang China. Yang Cina tadi 6 gram, kalau di Inggris itu cuma 3 gram. Terus untuk air dia tuh lebih banyak. Oh gitu. Nah, kalau yang di China kan tadi cuma 80 ml, kalau di Inggris itu bisa 300 ml untuk 3 gramnya. Terus durasi seduhnya pun lebih lama. Kalau yang di China cuma 30 detik, paling lama itu semenit. Kalau di Inggris itu bisa 3 sampai 4 menit gitu. Oke. Nah, ini kita boleh coba Kak. Oh iya ya. Yang tadi si Kado de sencha. Oigawa sencha. Boleh minta saucer. Menarik, dia tuh rasa apa sih? Baunya tuh asin gitu loh, asin rumput. Asin, tapi kalau pas dicoba dia Kak nggak ada asin-asinnya. Dan clear banget. Emang kayak bau rumput gitu ya, lebih rumput. Aku nggak pernah makan rumput ya, jadi nggak tahu. Cuma aku jatuh di rumput pernah. Tapi iya sih, emang jadi ingetnya rumput, kayak rumput kena hujan gitu loh. Enak banget. Ini boleh dihirup aromanya. Wangi banget. Citrus banget ya. Citrus banget ini. Sama wangi bunga ya. Dan warnanya pun juga cantik banget. Ini tehnya apa sih? Teh hitam. Teh hitam, ada rose, terus ada lavender, lemon, sama daun jeruk. Tapi kalau Sila tuh, maksudnya ini kan teh yang diseduh dari Sila ya. Terus kenapa warnanya bisa clear banget gini? Soalnya biasanya kita minum teh hitam tuh dia bener-bener agak coklat tua gitu loh. Ini kenapa bisa masih see-through gini ya? Karena itu juga kualitasnya yang beda. Oh, kualitas tehnya? Ya. Karena kalau yang kita tahu kan teh hitam di Indonesia tuh yang warnanya medok banget kan, yang coklat banget gitu. Coklat. Kayak kalau nggak coklat nggak ngeteh gitu kan. Terus harus pakai gula gitu. Nah, itu juga dari perbedaan grading tehnya. Karena kita menggunakan mutunya itu specialty dan premium, daunnya itu maksimal daun keempat dari teratas, makanya warnanya pun juga lebih light, maksudnya nggak terlalu kuat gitu. Nah, ini pun kita seduh sampai berapa lama pun nggak bakal segelap warna teh yang lain gitu. Tapi Sloky tuh di mana-mana emang mereka lebar di atas gitu. Banyak sih tipenya. Biasanya kita kalau misalnya cari rasa, biasanya yang permukaan atasnya lebih lebar. Tapi kalau misalnya cari aroma yang kumkum aromanya tuh dapat, biasanya yang Sloky-nya itu kayak gini, yang mulutnya lebih
mulutnya lebih mancung ya, nggak lebih terlalu nutup lebar gitu. gitu. Oke. Soalnya tadi yang Jepang sama Cina kan dia juga ngelebar gitu kan di atas. Tuh ini clear banget loh, kayak bukan teh hitam. Ternyata emang dari daunnya aja udah beda grading. Menarik. Nah yang terakhir itu aku nanti meminta Kak Vira untuk nyeduh teh. Mungkin beberapa sahabat Sila Iya. atau yang menonton Silakan Coba ini agak ribet kayaknya kalau misalnya punya alat-alat seperti ini Iya. ya. Dan kita juga nggak harus nyeduh tehnya kayak gini kok, tapi kita punya saran lain lah gimana cara bisa menikmati teh tapi di rumah. Oke. Nah ini ada namanya Timak. Jadi ini alat penyeduhan teh yang lebih personal Kak. Oke. Jadi dia terdiri dari 3 bagian. Ada tutupnya, ada strainer, sama ada mugnya. Oke. Oh, menarik banget. Jadi tehnya langsung di sini seduh, tinggal diangkat Nanti ya. diangkat, disaring, tinggal ditaruh di sini. Gitu. Game changer. Keren sih. Jadi yang mau misalnya enjoy tehnya sendiri, me time gitu. Yang Nah, anak gitu. kosan. Anak kosan gitu kan. Nah, ini juga bisa jadi opsi teaware-nya. Yang gitu. ngeteh di kantor, nggak perlu kalian bawa-bawa teapot. Nah agak ribet kalau misalnya di kantor istirahatnya cuma setengah jam tapi kita buang pizza gitu, itu kan agak ribet Ribet ya, ribet. Yang penting ada ini, terus ada timer kali ya. Iya. Dari HP juga bisa. Kalau di kantor, di kosan kan kita nggak punya teapot. Kita nggak punya ini apa namanya? Kettle. Kita nggak punya kettle yang bisa diatur suhunya gitu loh. Itu kita pakai air dispenser aja. Jadi oke. pemilihan tehnya pun kita sesuaikan sama keadaan kita kali ya, semampunya gitu. Kalau misalnya dispenser berarti cocoknya white tea ke green tea. Oh gitu. Ataupun kalau misalnya ternyata punya kettle di kosan kan lebih bagus lagi gitu Iya kan. sih. Bisa pilihan tehnya lebih beragam gitu. Oh soalnya kalau di dispenser air panasnya nggak terlalu panas ya? Maksudnya Iya, nggak? dispenser itu 80-85. Oh, dan itu cocoknya untuk white tea atau green tea. White tea ke green tea. Oke. Black tea kurang panas ya? Kurang panas. Dan nyedot teh juga nggak harus sampai air mendidih ya kalau black tea ya. Oh gitu. Maksimalnya hanya di 95. Oh alah. Kalau mendidih nanti takutnya overbrew dan overcook ya. Jadi kayak lebih gosong tehnya. Gosong. Iya. Make sense. Jadi kalau kalian yang di rumah nggak mau repot atau di kosan di kantor adanya air dispenser, pakai air panas dispenser bisa nyeduh teh yang teh putih, white tea atau green tea biar nggak biar terseduh dengan sempurna gitu ya. Nah ini bisa dicoba Kak. Ini yang tadi yang putih wangi, yang Earl Grey itu. ya, yang mirip Earl Grey. Kok manis ya? Manis ya. Dari mana? Nggak citrus jadinya. Baunya sih masih jeruk, masih citrus gitu ya. Cuma menariknya tuh gini loh, teh yang dari tadi kita cobain di hidung sama di lidah beda. Beda rasa gitu loh. Jadi di hidung tuh baunya apa, di lidah apa. Menarik sih. Lagi ya. Berarti ini terakhir ya? Yes, ini yang terakhir. Air dingin, jeda. Manisnya dari mana sih? Ini manisnya dari mana ya? Tehnya udah manis sih, black tea-nya. Nggak terlalu bold. Dari tehnya? Terus juga lemon kan sebenarnya nggak manis ya. Oh ada lemonnya ya? Tapi manis. Apa? Ya bukan manis gula ya, maksudnya jangan ekspektasinya manis gula gitu, tapi masih ada note manisnya. Tapi kalau misalnya jeli di aftertaste-nya dia agak pahit. Oh ya, agak sepet. Agak sepet. Ya namanya black tea lah. Duh tapi enak. Ini kalau sambil makan apa ya yang enak? Ini biasanya kita pakai untuk ini Kak, untuk apa ya, kalau misalnya makan berminyak tuh, nah kita butuh clear mulut supaya nggak berminyak. Nah itu cocok banget pakai ini. Jadi kalau makan sambil ngeteh boleh? Boleh dong. Kan ada yang bilang nggak boleh.
ada penjelasannya ya, tonton YouTube Sila. Kapan-kapan. Sekarang ini giliran aku mau mencoba nyeduh, aku pengen cobain puter-puter, ngangkat-ngangkat saringan. Jadi sekarang yang Kak Vira mau nyeduh adalah namanya jeda. Jeda ini adalah tepuan bestseller di Sila. Dia itu dari white tea, chamomile, lavender, telang, osmanthus, french rose. Banyak ya isinya. Dia emang dibikin khusus untuk mereka yang punya anxiety, insomnia, cemas. Kenapa gitu. tuh? Karena ada chamomile sama lavendernya yang calming, sama white tea-nya juga kaya sama antioksidan. Aku cukup tenang. Dari aromanya udah tenang gitu. Aromanya aja udah bikin kalem ya. Wangi banget ini soalnya, wangi chamomile-nya ya. Soalnya kan orang-orang suka minta chamomile tea gitu. Jadi ke orang kan suka nyeduh chamomile-nya doang. Iya sih. Kalau ini lebih kompleks. Jadi lebih banyak lah manfaatnya daripada hanya chamomile-nya saja gitu. Ini semua rasa manisnya alami dari tehnya, dari bahan-bahannya. Kita tidak pakai essence, pewangi ataupun Nggak pakai essence? Tidak dong. Keren amat. Kok bisa, maksudnya kenapa bisa medok banget gitu baunya? Karena itulah yang membedakan kualitas yang bagus. Kualitasnya jadi kalau tehnya, kalau tehnya kualitas bagus, kenapa harus pakai essence ya? Sebenarnya kalau kualitasnya bagus emang udah wangi gitu ya. Ini boleh Kak? Biasa bilas dulu. Ini 80 Celcius. Karena kita menggunakan white Allah. Hati-hati. Bener gak sih? Nah, terus? Udah. Ya diputer-puter. Emang kalau nyeduh-nyeduh kelihatannya easy ya. Tapi setelah nyobain sendiri kikuk banget. Dibuang. Terus? Udah. Sekarang dimasukin lagi selanjutnya. Nah ini jeda yang udah dimasukin ke dust tea bag. Tinggal dirobek aja. Dirobek. Sila punya tea bag yang buat kayak ada gitu? Yang personal use itu kita dari tea bagnya pun kita pilih yang bagus kan, tea bag dari serat jagung. Jadi udah pasti food grade ya. Serat jagung. Karena sekarang di tea bag di industri teh itu lagi ada isu mikroplastiknya. I see. Nah ini kita tar aja, terus diseduh sampai 240 ml. Diputer. Agak kikuk ya, gue muter sambil lihat ini tuh kayak mana yang harus dilihat dulu. Oke. Sip. Lebih. Ini di timer 3 menit aja. Oke, tutup. Cakep. Taruh di depan kali ya. Depan. Oke. Nah, Bisa inilah dicobain. semuanya. Maksudnya kita udah coba sampai 3 teknik penyeduhan dari berbagai macam negara. Yang terakhir ini adalah yang personal use yang biasa bisa kita pakai di rumah kalau misalnya kita nggak punya alat-alat yang kayak gini gitu. Menarik. Wow, itu tadi kelihatannya kalau Kak Clara yang nyobain kayaknya easy banget ya, kayak cuma gitu. Tapi setelah aku cobain sendiri awkward banget sih. Maksudnya butuh konsentrasi sebenarnya untuk ngelihat si airnya berapa, terus nyeduhnya gimana, terus bahkan tadi aku kayak diputer aku lupa narik-nariknya. Jadi sebenarnya banyak banget tekniknya yang harus dikuasai untuk nyeduh teh. Dan asik banget sih. Kita lain kali bisa kali nyobain yang lebih lama kayak ini si gongfucha. Lebih lama. Oh iya, mau info juga kalau misalnya nanti teman-teman ada yang tertarik mau nyeduh tehnya sendiri, itu nanti kita bakal bikin regular program di Rumah Teh Indonesia setiap minggu ketiga dalam setiap bulannya. Jadi nanti kita akan umumin di Instagram kapan itu. Jadi yang berminat bisa langsung daftar aja. Jadi bisa datang nyeduh-nyeduh sendiri, experiencing jadi penyeduh teh. Jadi kita buka buat umum, jadi bakal nambah relasi sama ini juga ya, pertemanan gitu. Nice. Thank you so much Kak Clara untuk hari ini, untuk ilmunya, keterampilannya sangat unik, inspiratif dan kreatif. Sama-sama. Nanti kita warnanya udah biru. Warnanya jadi biru guys. Oke.
nanti diangkat di menit ketiga ya? Iya, betul. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman, mungkin hari ini segitu aja ilmu dan tutorial dari silakan coba. Nextnya kita akan cobain hal-hal baru lainnya, dan jika teman-teman ada komentar atau ada saran keterampilan apa nih yang pengen diulik, yang pengen dicobain di rumah, dan dicobain dulu nih di silakan coba, boleh komen di bawah dan jangan lupa di like, subscribe untuk dapat keterampilan-keterampilan baru lainnya. Sampai bertemu di silakan coba selanjutnya.